Hai, hari ini kita mau bahas soal logo nih. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau sedikit menjelaskan tentang logo. Nah, logo itu apa sih, gitu kan? Logo itu adalah sebuah lambang atau visual identity yang memang diciptakan untuk biasanya mewakili dari citra dari perusahaan gitu. Biasanya untuk kepentingan branding dari perusahaan itu juga gitu. Nah, logo itu juga dibuat dengan mengedepankan makna, ideologi dan juga visi misi dari sebuah perusahaan itu gitu. Nah, kira-kira gimana ya bikin desain logo sendiri itu? Kira-kira susah atau gampang? Terus apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita bikin logo? Terus alasan apa juga yang mendasari kenapa kita nih nggak boleh sembarangan ganti logo gitu. Simak terus videonya ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan tips-tips untuk kamu yang mau bikin desain logo sendiri gitu ya. Yang pertama, yang paling jelas adalah fokus sama fungsi dan tujuan dari logo kamu. Nah, kira-kira kamu bikin logo ini tuh untuk apa gitu kan? Biasanya logo diciptakan memang dengan tujuan supaya perusahaan itu mudah diingat gitu. Jadi buatlah logo semenarik mungkin dan seunik mungkin supaya logo kamu itu bisa mewakili perusahaanmu dengan baik dan bisa dengan mudah diingat oleh konsumen. Oke, masuk ke tips yang kedua, yaitu kamu harus paham dulu nih kriteria logo yang baik kayak gimana gitu. Yang jelas, satu, logo kamu itu harus unik. Yang kedua, fleksibel dalam artian ketika kamu nanti punya packaging atau kamu punya kantor gitu ya, logo kamu bisa ditempatkan di mana aja dengan background warna yang bermacam-macam gitu. Terus yang ketiga, mudah diingat. Yang keempat, warna dan fontnya juga harus pas gitu. Itu yang harus kamu perhatikan. Oke, masuk ke tips yang ketiga. Kamu harus tahu dulu nih logo jenis apa yang mau kamu bikin gitu. Jadi logo itu banyak jenisnya. Ada wordmark, ada logo yang kayak maskot gitu, ada juga yang kamu bisa masukin font di dalamnya. Nah, biasanya logo-logo jenis-jenis logo ini tuh punya makna tersendiri gitu. Kayak misalkan kalian mau bikin logo yang itu ada simbol hewannya. Nah, ini tiap hewan tuh punya anatomi dan maknanya sendiri-sendiri, dan itu kamu harus tahu dulu nih kira-kira logo kayak gimana yang mau kamu bikin gitu. Oke, masuk ke tips keempat, yaitu bikin logo sesederhana mungkin dan supaya mudah diingat gitu. Karena ketika logo kamu mudah diingat sama orang, maka konsumen juga akan bisa mengenali perusahaanmu dengan lebih mudah juga gitu. Mereka juga akan mengingat produk-produk dari perusahaanmu itu juga akan lebih mudah gitu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, bahwa kita nggak boleh nih sembarangan gonta-ganti logo. Nah, kira-kira kenapa ya? Simak terus videonya sampai akhir nih. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan bahas nih kenapa nih kita nggak boleh terlalu sering gonta-ganti logo gitu ya. Jadi kita nggak boleh terlalu sering gonta-ganti logo karena satu, bisa bikin konsumen kita itu kecewa gitu. Kenapa mereka kecewa? Karena bisa jadi para konsumen ini tuh sudah mengenali produknya kita, mengenali perusahaan kita itu dengan baik gitu. Dan ketika kita ganti logo gitu ya, mereka jadi bingung, ini tuh produk dari perusahaan kita atau bukan gitu. Kenapa logonya berbeda? Dan itu bisa menimbulkan persepsi sendiri di kalangan konsumen gitu. Yang kedua, alasan kenapa kita nggak boleh terlalu sering ganti logo adalah karena itu bisa menimbulkan persepsi bahwa perusahaan kita itu tidak percaya diri dengan branding yang sudah dilakukan gitu. Jadi logo itu kan identitas dari perusahaan nih. Kalau misalkan kita terlalu sering gonta-ganti logo, konsumen kita dan masyarakat awam itu akan bertanya-tanya, kenapa ya perusahaan ini tuh sering banget gonta-ganti logo, padahal dari logo itu kan ada maknanya tersendiri dan ada visi misi yang dibawa gitu, ada ideologinya juga gitu. Kenapa harus sering diganti gitu? Apakah mereka tidak percaya diri dengan visi misi atau ideologi yang dibawa? Nah, itu sangat-sangat disayangkan karena
perspektif dari konsumen ini juga akan mempengaruhi gitu bagaimana konsumen-konsumen ini akan menilai produk-produknya kita nanti gitu. Nah, yang ketiga nih, kenapa kita nggak boleh terlalu sering gonta-ganti logo adalah karena bisa menghambat kemajuan dari perusahaan. Nah, kenapa sih itu bisa mempengaruhi kemajuan perusahaan gitu? Karena ketika kita ganti logo nih dan orang awam belum tahu bahwa kita ganti logo, kita harus kayak ngulang dari awal lagi nih. Kita menjelaskan ke masyarakat bahwa ini loh, ini produknya kita cuma ganti logo gitu. Istilahnya kayak kita harus rebranding lagi gitu. Dan ketika kita ganti logo terlalu sering, maka itu akan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk kita gitu. Kenapa gonta-ganti logo gitu? Apakah produknya bermasalah? Apakah ada masalah di balik dari gonta-ganti logo ini gitu. Jadi ingat untuk jangan terlalu sering gonta-ganti logo karena itu bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Tips yang terakhir adalah logo kamu itu jadi susah diingat sama konsumen gitu. Apa sih dampaknya ketika logo kamu susah diingat sama konsumen gitu ya? Yang jelas ketika kamu menjual suatu produk dan logo kamu susah diingat sama mereka adalah ketika mereka ingin membeli produkmu, mereka jadi bertanya-tanya, ini logo ini barang atau produk yang kemarin aku beli nggak ya gitu. Dan itu jadi satu alasan kenapa seorang desainer harus bisa menciptakan logo yang itu tuh bisa sustainable dan yang jelas unik, versatil gitu. Itu penting untuk diingat oleh seorang desainer ketika pengen bikin logo gitu. Itu dia tips yang udah aku jelasin tadi soal kenapa kita nggak boleh nih sering-sering gonta-ganti logo dan gimana bikin logo yang keren gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini di YouTube channel kita. See you next time!